terkait dengan pembagian tugas peran-peran dari masyarakat, ada tidak hal yang menjadi pembeda begitu dengan tahun-tahun sebelumnya? Kue Apangi ini, karena kue Apangi ini adalah kue tradisional yang tentu sudah mulai ketinggalan zaman, tetapi dengan adanya Festival Apangi itu terangkat kembali menjadi kue yang khas. Dan terakhir itu hari Jumat kemarin kami sudah bersurat ke Balai Besar POM terkait permohonan untuk pengawasan dan pengujian sampel kue Apangi. Mengingat bahwa ini Apangi juga di Dembe 1 akan muncul satu festival lagi di sini. Akan mendukung kegiatan Festival Apangi. Itu Purnama di Otanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabarnya untuk Nautulondalo, masyarakat Kota Gorontalo. Bersama saya Elma Wijaya kembali lagi di podcast Bisa Bincang Santai Kota Gorontalo. Oke, kita santai-santai ini sudah bersama dengan narasumber yang keren-keren dan luar biasa. Di sini ada Pak Syamsi sebagai Lurah Dembe 1. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali ya. Dan juga bersama dengan Pak Supardi sebagai tokoh masyarakat. Gimana kabarnya Bapak? Sama? Bersemangat? Oke. Dan juga sudah bersama dengan kami Pak Zulkarnain sebagai tokoh masyarakat. Apa kabarnya nih Pak? Pio-pioho. Oke. Kita bicara terkait dengan persiapan Festival Apangi. Masyarakat Kota Gorontalo itu kalau sudah terdengar akan ada Festival Apangi, yang muncul di bayang-bayangan mereka adalah datang ke rumah-rumah, disambut oleh masyarakat yang berada di Dembe 1. Itu disiapkan makanan-makanan yang enak-enak, terus khususnya adalah Apangi. Nah, spesialnya juga ini Apanginya bukan hanya yang kita tahu seperti biasanya ada warna putih saja, tapi juga berwarna-warni. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana persiapannya, ini sebetulnya Pak Lurah, kalau dilihat dari Festival Apangi ini kan adalah sebuah tradisi begitu ya, sudah menjadi hal yang memang selalu dilaksanakan oleh masyarakat yang berada di sini, dan itu dilakukan di setiap 10 Muharram begitu ya Pak. Nah, apa sebetulnya makna dari Festival Apangi ini yang ingin disampaikan kepada para pengunjung, kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo? Ya, baik. Untuk Festival Apangi sendiri ini sebenarnya memiliki nilai historis tersendiri. Jadi kita bukan hanya sekedar mengenalkan tentang bagaimana kue tradisional, kue Apangi ini, tapi juga salah satu juga menjadi syiar Islam untuk lebih mengenalkan masyarakat lagi, untuk bukan hanya sekedar mengenal tentang kalender Masehi, tetapi juga ada kalender Hijriah. Jadi biasanya orang hanya tahu bahwa tahun baru itu adalah 1 Januari. Nah, dengan adanya Festival Apangi ini, orang akan lebih melihat terkait tentang misalkan kapan ini 10 Muharram. Jadi mereka akan melihat jatuhnya 1 Muharram itu kapan. Nah, ini mungkin akan masyarakat akan mulai belajar lagi tentang kalender untuk yang Hijriah seperti itu. Oke, Pak Lurah. Jadi ada di situ ada unsur religinya ya, begitu yang ingin memang makna yang sangat erat ingin disampaikan kepada masyarakat. Kalau Pak Zulkarnain sendiri memaknainya seperti apa? Iya, kalau tokoh masyarakat, karena Dembe 1 itu adalah kelurahan wisata budaya, sehingga harus ada sebuah bentuk praktek dari masyarakatnya dalam rangka memberi layanan kepada para tamu yang nanti akan berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Dembe. Di sini ada Benteng Otanaha, ada Jupanggola, ada Danau Limboto, sehingga harus membiasakan masyarakat. Maka dengan Festival Apangi itu membiasakan masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik, dan mereka dilatih setiap tahun
Ya. melatih untuk melayani masyarakat luar seperti itu. Betul Pak. Jadi ada tempat wisata yang memang kita ingin kenalkan ya. Seperti halnya saat ini kita lagi duduk di dermaga melihat ini juga iya betul sekali ada bagaimana suasana Danau Limboto yang sangat indah. Nah kalau dari Pak Supardi sendiri bagaimana untuk memaknainya? Hal apa sebetulnya yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini, sebenarnya Festival Apangi ini sudah ke-11 kali tahun ini. Di Dembe 1 itu berbagai macam kegiatan dan tempat wisata yang kita bisa nikmati bersama. Ada Danau Limboto, kemudian ada Otanaha, dan ini potensi yang harus kita lakukan oleh masyarakat, mendorong untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendatangkan masyarakat, terutama UMKM. Jadi pertama bahwa Festival Apangi ini ada ajang silaturahmi. Di setiap peringatan-peringatan keluarga kurang kompak dalam pertemuannya. Sehingga di Apangi ini adalah salah satu sejarah semua keluarga bisa bertemu di sini. Itu hikmah yang pertama di Festival Otanaha ini. Yang berikut memang cuma acaranya malam, maka kegiatan ini melibatkan semua pihak. Dari kalangan pemuda, semua ibu-ibu, terlibat semua bagaimana cara memasak, bagaimana mengedarkan sehingga teman-teman itu bisa sama-sama. Bahwa Festival Otanaha ini bukan sekadar seremonial, tapi bersifat hubungan kita antara keluarga dengan sahabat, teman. Dan terima kasih pada kesempatan kali ini bahwa pemerintah sudah ada dukungan untuk tahun ini. Dengan segala persiapan yang dilakukan sudah pasti ini dikemas dengan sangat menarik begitu ya Pak Lurah. Dan ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan persiapan-persiapannya. Nah ini kalau dibilang kan ini kita nantinya di hari Rabu ya Pak ya. Di hari Rabu malam pelaksanaannya Festival Apangi ini. Sudah berapa persen sih persiapan yang sudah dilakukan Pak? Ya, kalau dari kami ini persiapannya memang sudah di atas dari 90%. Persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan yang terkait yang pertama 2 minggu sebelum pelaksanaan ini kita sudah berkirim surat ke beberapa dinas, ke Dinas Kominfo, ke Dinas Pariwisata, dan terakhir itu hari Jumat kemarin kami sudah bersurat ke Balai Besar POM terkait permohonan untuk pengawasan dan pengujian sampel kue Apangi. Ya, tinggal dari masyarakat ini yang tinggal untuk penyajian nanti pada saat hari pelaksanaan. Kemarin juga kita sudah melaksanakan pada hari Jumat kemarin juga sudah dilaksanakan pasar murah. Nah, ini pasar murah ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah kota untuk kepada warga masyarakat yang ada di Kelurahan Dembe 1 dalam menghadapi ini Festival Apangi. Jadi untuk misalnya mempersiapkan makanannya, apapun itu untuk yang nanti dihidangkan di Festival Apangi itu sudah terbantukan dalam pasar murah tersebut begitu. Nah kemudian juga dari pembagian tugasnya ini seperti apa Pak? Artinya masyarakat dilibatkan, khususnya juga tokoh-tokoh masyarakat seperti apa pembagiannya? Ya, kalau untuk pembagian tugas memang masing-masing memang sudah punya tugas masing-masing ya, terutama untuk para ibu-ibu memang tugas mereka adalah menyiapkan kue Apangi. Terus untuk yang para ketua-ketua RT RW memang mereka ini kita gerakkan untuk bisa menyebarkan informasi ke masyarakat. Yang pertama terkait tanggal pelaksanaannya. Kemudian yang kedua kemarin ada persiapan untuk pelaksanaan untuk pasar murah, itu juga mereka juga berperan di situ. Kemudian dari para pemuda ini memang sudah kita persiapkan, nanti insya Allah mereka akan membantu dalam hal untuk lalu lintas. Ya seperti itu, pengaturan lalu lintas. Jadi pengamanan dan lain sebagainya itu sudah sangat-sangat dipersiapkan begitu ya Pak Lurah ya. Oke Pak Zulkarnain, terkait dengan tadi pembagian tugasnya, kalau Bapak sendiri ini berperan apa saja, kemudian juga bagaimana mengajak seluruh masyarakat Kota Gorontalo khususnya di Dembe ini, bagaimana juga anak mudanya itu turut serta berperan menyukseskan Festival Apangi Pak?
Kalau kami memang sejak awal Festival Apangi itu menjadi bagian dari peran serta swadaya masyarakat. Jadi kami mengambil peran untuk bagaimana mensosialisasikan terkait Festival Apangi ini di media baik itu media cetak, media online, kemudian media sosial, dan bahkan menyiapkan semua media promosi untuk itu. Dari ada H- 1 bulan dan lain sebagainya, itu mengingatkan mereka, bahkan menghubungi lagi beberapa orang yang pernah memiliki status-status di Facebook. Kemudian kita ingatkan lagi bahwa akan ada lagi festival Apangi yang ke-11, ada yang bertanya-tanya. Jadi kita bagikan flyernya dan lain sebagainya. Itu yang kedua, tentu kesiapan kita dalam rangka untuk bekerja sama dalam rangka untuk mensukseskan ini tentu mengajak mereka untuk terlibat secara langsung, memiliki rasa kepemilikan terhadap kue Apangi ini, karena kue Apangi ini adalah kue tradisional yang tentu sudah mulai ketinggalan zaman, tetapi dengan adanya Festival Apangi itu terangkat kembali menjadi kue yang khas, yang menjadi salah satu yang dirindukan setiap tahunnya, dan itu dilaksanakan hanya di Festival Apangi di Kelurahan Dembe 1 setiap tahun secara konsisten dilaksanakan di setiap tanggal 10 Muharram. Betul sekali Pak. Jadi yang rindu ini tidak hanya kita yang berada di Kota Gorontalo Pak ya, tapi juga banyak para wisatawan yang itu mungkin juga dari daerah-daerah lain yang tahu Festival Apangi ini. Mereka ingin sekali begitu, bahkan bertanya-tanya, wah kapan nih Festival Apangi gitu ya. Nah kemudian Bapak ini dari Pak Supardi sendiri ya, terkait dengan pembagian tugas peran-peran dari masyarakat, ada tidak hal yang menjadi pembeda begitu dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipersiapkan dengan tahun ini Pak? Jadi setiap tahun Festival Apangi itu ada nuansa tersendiri. Tapi penetapan waktunya sudah tidak bisa dirubah lagi. Memang sudah ditetapkan itu. Cuma bagaimana situasi pada saat itu macam di musim COVID-19. Ya. Jelas ada larangan tidak boleh mau berkumpul bersama. Tapi tetap ada. Tetap ada itu acara Apangi. Namun diatur sesuai dengan peraturan COVID-19. Dengan sangat antusiasnya masyarakat juga berantusias bagaimana mendengar aturan yang sudah ada. Untuk tahun ini, setiap tahun ada variasi musim banjir tahun 2022. Itu Apangi kan sulit mau jadi diantar ke rumah-rumah yang kena banjir. Pemuda yang antar, kemudian rumah-rumah yang buat Apangi, bantu orang yang kena banjir. Karena mereka tidak bisa beraktivitas pada saat itu. Kemudian untuk tahun ini, ada nuansa baru lagi, karena memang kondisi kita sekarang semua orang tahu. Ada keterbatasan, mungkin kemampuan daya beli kita agak tinggi. Betul. Tapi kemampuan, istilah pemerintah katakan efisiensi. Ya. Jadi dengan adanya efisiensi ini tidak harus bagaimana keluarga Dembe tidak mau buat, bukan. Cuma bagaimana sepaling tidak warga Dembe itu bisa buat antara keluarga dengan keluarga. Sebab bulan ini, memang kalau menurut agama Islam, Muslim, sangat bermakna sekali. Kita bersedekah seputir kue atau kita orang keluarga menikmati, mensyukuri nikmat, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita membagikan ke tetangga. Kalau misalnya tidak mampu untuk bagi, ya di rumah saja. Antara anak, bapak, ibu, nikmati bersama. Tapi semua warga Dembe itu buat untuk tahun ini. Oke Pak, dan saya penasaran nantinya di hari H nanti itu bagaimana sih penyajian dari festival ini disuguhkan seperti apa? Apakah ada yang berbeda? Misalnya mungkin nanti akan ada live music, atau mungkin nanti juga akan diundang ada beberapa tamu-tamu undangan yang dulu mungkin tidak diundang, tapi kali ini juga diundang dengan jumlah tamu undangan yang cukup banyak, karena tadi seperti yang dikatakan juga bahwa kalau dulu kan ada COVID, mungkin ada hal-hal yang membatasi, namun di tahun ini pasti dikemas dengan lebih baik. Nah, ada tidak di Festival Apangi di hari H nanti itu yang lebih menarik begitu yang dilakukan dari Pak Supardi, silakan. Ya memang kalau setiap acaranya agak sedikit ada nuansa perbedaan di kegiatan. Daya tarik untuk supaya masyarakat itu sambil menikmati Apangi, silaturahmi terbangun. Nah di Apangi ini sudah sejak dari pertama itu ada tawaran untuk sama-sama, ada beberapa festival ini di kota. Festival Tanah dengan Festival Apangi. Alhamdulillah Apangi hari ini masih jalan terus.
Ini karena kegiatannya tahun ini lebih difokuskan sesuai kemampuan masyarakat sendiri buat. Ya, Nawati Londalo Festival pada tahun ini tentunya ada berbanyak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disiapkan, khususnya nanti di hari H itu dari Pak Supardi sendiri yang juga mengatakan mungkin ada tidak dukungan dari pemerintah seperti apa di tahun ini, Pak, silakan. Jadi terima kasih ini. Untuk tahun ini festival ada berapa rencana yang direncanakan oleh warga masyarakat dengan pemuda, bahwa tahun ini ada rencana menghadirkan pemerintah, dan terima kasih ada partisipasi dari Pak Wali. Sudah berapa kali Apangi ini, dan insya Allah hadir beliau untuk yang pertama kali di Festival Apangi. Atas nama masyarakat saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang berikut, untuk tahun depan mungkin tahun ini agak sedikit mepet waktunya. Tahun depan itu ada rencana untuk pemerintah diminta untuk adakan Festival UMKM di lapangan Benteng Otanaha. Minus hari H 7, minus 7 hari H. Ya. Ketujuh hari itu setelah tanggal 9, sebelum tanggal 10 tutup acaranya. Malamnya kita nikmati Apangi di Dembe. Berarti sekarang sudah berjalan belum? Ya, ini masih sebentar karena Pak Wali masih. Jadi ini masih rencana masyarakat ada di sini. Ya. Jadi insya Allah rencana ke depan saya dengan Pak Lurah sudah mengupayakan Bapak Camat mengupayakan itu, tapi waktu terlalu mepet, belum sempat dibuat. Mengingat bahwa ini Apangi juga di Dembe 1 akan muncul satu festival lagi di sini, akan mendukung kegiatan festival Apangi, yaitu Purnama di Otanaha. Wow. Nah ini masih sekilas disampaikan, nanti akan dikaji dia punya. Jadi itu dia punya momen di Apangi tahun ini. Pertama bahwa pemerintah kota berikan dukungan, dan insya Allah Pak Wali kalau tidak ada halangan beliau hadir di tempat ini. Baik, kalau dari Pak Lurah sendiri ada tambahan, Pak? Ya, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Supardi. Alhamdulillah untuk tahun ini itu Pak Wali itu sudah memberikan respon baik kepada kami ketika menyampaikan terkait pelaksanaan pasar murah. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa insya Allah beliau akan hadir langsung di kegiatan festival Apangi ini. Nah, insya Allah beliau akan buat acara yang juga akan menghadirkan juga band sejiwa, akan dibuat di lokasinya di samping SMP 14. Nanti insya Allah akan dibuatkan acara di situ. Jadi masyarakat sambil artinya bisa menikmati bertamu. Mungkin ada juga yang ingin bisa menikmati hiburan yang ada. Seperti itu. Baik, kalau Pak Zul sendiri apa Pak yang Bapak juga ingin sampaikan terkait dengan bagaimana dukungan dari pemerintah kota? Ya, saya justru berangkat dari pengalaman-pengalaman program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selama ini pemerintah itu banyak menggelontorkan anggaran hanya dalam rangka untuk memaksa atau membuat masyarakat itu bisa berdaya dan bisa melakukan swadaya. Dan ternyata di masyarakat Dembe 1 itu justru tanpa pemerintah awalnya itu memang sudah sampai hari ini itu melakukan swadaya secara mandiri. Sehingga bagi saya kalaupun hari ini pemerintah hadir, itulah bentuk apresiasi pemerintah, karena tanpa menggelontorkan anggaran yang lebih besar dengan model-model program yang ada selama ini, itu sudah swadaya masyarakat sudah terbangun melalui Festival Apangi. Sehingga bagi saya sangat apresiasi jika pemerintah masuk ke wilayah-wilayah yang memang ternyata sudah terbangun potensi swadaya di situ. Swadaya, potensi kemandirian, dan potensi rasa memiliki terhadap sebuah kearifan lokal, dalam hal ini di Dembe 1 yaitu Festival Apangi, dengan menyajikan kue Apangi baik itu hanya keluarga, tetangga, ke lingkungan sekitar, maupun mengundang sanak saudara ataupun relasi ke Dembe pada saat tanggal 10 Muharram untuk makan kue Apangi. Kalau kue Apangi sendiri di tahun ini ada tidak yang perbedaannya begitu dengan tahun lalu untuk jumlahnya? Kalau tentu kami belum bisa mendata karena biasanya itu H-3, H-2, H-1 itu ada melakukan pendataan. Sehingga kalaupun ternyata secara jumlah itu
tidak berkesesuaian dengan yang pelaksanaan sebelum-sebelumnya, itu tentu ada sesuatu kondisi yang tadi sudah disampaikan bahwa mungkin karena ada faktor efisiensi, daya beli masyarakat yang mungkin kurang, harga barang yang mungkin melonjak, dan tentu inilah yang harapan kami sebagai tokoh masyarakat, inilah yang harus diintervensi oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan kebijakan untuk melaksanakan pasar murah yang lebih banyak, mungkin ada subsidi terkait bahan-bahan pokok yang untuk bahan kue apangi seperti itu. Artinya ada keterbatasan begitu untuk menyiapkan kue yang dalam jumlah yang banyak begitu ya Pak. Nah kalau Pak Supardi ini kan ada efisiensi nih, terbilang tadi dikatakan oleh Pak Zul ada efisiensi. Adakah target begitu dari panitia sedari awal untuk melakukan festival Apangi ini, ditargetkan kepada setiap rumah, ini setiap rumah buat kuenya seperti jumlahnya sekian begitu, ada tidak Pak? Jadi memang kalau bicara target ini memang dari dulu diprediksi setelah pelaksanaan, karena ini sifatnya partisipasi, tidak terikat dengan aturan. Ini suka rela bahwa mau dia bikin 1.100 nanti setelah hari H itu diketahui. Cuma target pertama itu warga Dembe itu sebagai warga Dembe wajib melakukan itu, walaupun istilahnya cuma 10 biji yang bisa disajikan. Nah untuk target yang berikutnya ini sudah pernah sampai 50.000. Nah kita tahu itu karena memang panitia ini tidak terbentuk secara resmi, karena ini partisipasi. Harusnya lurah yang ada sebagai pemerintah mempertahankan bahwa partisipasi itu dipertahankan. Tanggung jawabnya bahwa warga masyarakat sudah berpartisipasi. Jumlah dengan pelaksanaan itu setelah pelaksanaan apa? Oke, baik. Pak Lurah, ini kan kita tahu Bapak Wali Kota Gorontalo itu betul-betul memberikan keamanan setiap dalam berkegiatan, kemudian juga melarang ada hal-hal yang negatif begitu, apalagi minum-minuman keras dan lain sebagainya. Nah, dalam Festival Apangi ini apa hal-hal yang aturan-aturan yang diterapkan begitu, yang selaras begitu dengan aturan dari pemerintah kota? Iya, jadi insya Allah ini kita mulai besok nanti insya Allah kita akan membuat edaran juga pengumuman melalui masjid-masjid. Jadi pengumumannya ini ada dua. Yang pertama adalah dilarang untuk menyajikan minuman keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan musik. Nah, musik ini kami menghimbau nantinya kepada seluruh warga masyarakat ini untuk tidak memutar musik-musik DJ. Nah, jadi yang kami sarankan adalah musik-musik yang religi atau musik yang memang lagu-lagu Apangi seperti itu. Oke, Bapak apa yang menjadi harapan Bapak dari Festival Apangi ini terlaksana yang tentu sesuai dengan target dari masyarakat? Ya, jadi untuk harapan kami sendiri terkait Festival Apangi ini, kami berharap bahwa Festival Apangi ini bukan hanya sekedar ramainya saja, tetapi bagaimana dampak yang bisa diterima oleh para pelaku-pelaku UMKM misalnya di Kelurahan DB1, mereka itu bisa merasakan dengan adanya seperti misalkan para pelaku pembuat kue misalnya, mereka dari 2 minggu sebelum pelaksanaan Apangi itu mereka sudah banjir orderan. Bahkan 1 bulan setelah pelaksanaan Apangi pun mereka masih tetap banjir orderan. Nah, ini yang seperti ini yang sebetulnya yang memang kita harapkan begitu. Baik, kalau dari Pak Zul sendiri apa yang menjadi harapannya, Pak? Ya, tentu harapannya karena ini sudah tahun ke-11 dan harapannya tentu yang pertama konsistensi, dan itu sudah dibuktikan masyarakat konsisten terus melaksanakan karena tidak gampang, tidak murah, dan untuk melaksanakan sebuah ajang festival tanpa ada panitia tapi terus menggalakkan semua masyarakat turut berpartisipasi secara swadaya mensukseskan festival Apangi. Sehingga tentu ini berkat kerjasama dari masyarakat dan tentu dukungan penuh dari pemerintah kelurahan yang sampai hari ini menjadi menunjukkan sosok pemerintah dalam hal ini mengatur masyarakatnya, apalagi untuk memperkenalkan DB1. Yang kedua tentu dengan adanya Apangi ini kita bisa bangga dengan kue tradisional kebanggaan Gorontalo, walaupun ada nama yang berbeda di luar sana, tapi orang tahu Apangi itu adalah khasnya Gorontalo. Dan kalau orang menyebut Apangi, maka di benak
semua orang akan mengenang bahwa itu Apangi berarti di Dembe, dan kalau dia Apangi berarti dia masuk tahun baru Islam, dan dia di Muharram. Itu yang memang edukasi yang kita harapkan. Jadi kalau Muharram ingat Apangi, kalau Apangi ingat Dembe. Ingat Dembe berarti ingat Apangi, ingat tahun baru Islam. Itu yang Oke, karena kan yang lain biasanya bilang Apang Colo. Gitu ya. Jadi ada hal yang menarik begitu selalu kita ingat terkait dengan festival Apangi ya Pak ya. Nah, kalau Pak Supardi sendiri apa yang menjadi harapannya Pak? Jadi kalau untuk saya mewakili warga masyarakat Kelurahan Dembe 1, pertama bersyukur alhamdulillah masih sempat hadir di acara Apangi tahun ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah mulai memberikan dorongan untuk aktivitas Apangi ini. Jadi insya Allah Apangi ini menjadi budaya perjalanan ke depan, mengajak generasi muda menyadari bahwa festival Apangi ini bukan sekadar seremonialnya, tapi bernuansa ada satu pendidikan di dalam. Yang bisa hikmah kita ambil adalah silaturahminya. Kemudian terakhir dari saya, insya Allah ini saya mengajak kepada semua masyarakat Kelurahan Dembe 1 bahwa hari ini walaupun efisiensi, kita hanya berada dalam bersyukur. Sedikit dan banyaknya itu bersyukur dulu yang paling pertama. Soal sukses atau tidak, syukurnya pada tahun ini Apangi bisa sukses. Baik, luar biasa. Sebenarnya saya tadi meminta ajakannya juga dari Pak Supardi tadi sudah disampaikan. Baik, saya mau mendengarkan begitu kalau Pak Zul untuk ajakannya kepada seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo, tidak hanya di kota Gorontalo saja, untuk mendatangi festival Apangi. Silakan Pak, singkat saja. Ya, mari sama-sama kita sukseskan festival Apangi ke-11. Tentu festival Apangi ke-11 ini dengan kondisi efisiensi masih tetap dilaksanakan, dan itu bentuk swadaya masyarakat dan keseriusan masyarakat Dembe, dan tentunya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar Dembe itu bisa datang ke Festival Apangi di Kelurahan Dembe 1 pada tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah, atau tepatnya di hari Rabu malam tanggal 24 Juni 2024. Tentu pertanyaannya akan datang ke siapa kalau kita tidak punya keluarga. Mau siapapun dia datang bertamu ke rumah warga, Anda akan dilayani. Bahkan tetap tagline di Festival Apangi itu adalah Monga Modohengo Boli Modelo. Artinya bisa makan, bisa menambah, dan bisa bawa pulang. Dan itu Anda tidak usah ragu-ragu, tidak ada keluarga sekalipun, tidak ada kenalan sekalipun, Anda tetap akan dilayani. Karena memang masyarakat sudah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam Festival Apangi itu, baik yang dikenal maupun tidak. Baik, terima kasih banyak Pak Zul. Silakan terakhir Pak Lurah terkait dengan ajakannya kepada seluruh masyarakat. Ya, kami mengajak kepada seluruh warga, terutama yang ada di Provinsi Gorontalo maupun yang ada di luar Provinsi Gorontalo, itu mari sama-sama kita meramaikan Festival Apangi ini, sekaligus bisa datang untuk bisa menikmati sajian kue Apangi yang disajikan oleh masyarakat Kelurahan Dembe 1 secara gratis. Jadi melalui event ini sebenarnya kita berharap ini bukan hanya sebagai satu acara seremonial, tetapi mari sama-sama kita bisa melestarikan budaya ini, kue Apangi ini. Meskipun kue Apangi ini hanyalah sebuah kue tradisional, tapi memiliki nilai historis tersendiri. Kemudian mungkin dari kami, pertama itu mengucapkan terima kasih lagi kepada pemerintah kota yang alhamdulillah tahun ini sudah banyak memberikan dukungan yang sangat banyak. Kami merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota, itu sudah melakukan upaya. Alhamdulillah tahun ini kami bisa mendapatkan dukungan yang lebih maksimal dari pemerintah kota. Insya Allah dukungan ini bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Supardi terkait harapan kami ke depannya. Dan mungkin yang terakhir, insya Allah mungkin tahun depan itu kami akan mengupayakan bagaimana ketika masuk bulan Muharram itu masyarakat yang ada di Dembe 1 itu dikenal ikannya itu, harga ikan danau itu dia adalah harga yang murah. Itu yang akan kami upayakan. Cuma sebetulnya mau diupayakan tahun ini, hanya saja waktunya itu yang terlalu mepet. Ya, insya Allah ini akan tahun depan
Ini kita akan upayakan sehingga warga-warga sekitar yang ada di sekitar Kelurahan DB1 ataupun di seluruh Provinsi Gorontalo ini, mereka tahu bahwa ketika masuk bulan Muharram di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu harga ikan danau yang ada di Kelurahan DB1 itu harganya murah. Jadi harganya itu adalah harga-harga yang biasa dibeli oleh para pedagang. Seperti itu. Jadi masyarakat mana saja mau beli hanya harga sekilo, 2 kilo, mereka akan mendapatkan harga danau seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah, terima kasih banyak Pak Zul dan Pak Supardi atas waktunya di podcast kita kali ini. Dan Mutulan Dalo, terima kasih setelah menyaksikan podcast Bisa Bincang Santai Kota Gorontalo, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.